Wiganda teringat saat hari bahagianya, hari pernikahan mereka. Ruth memasangkan cincin pernikahan pada Wiganda. Tampak keluarga mereka juga bahagia. Tidak cuma itu, para wartawan juga ikut mengabadikan momen bahagia ini. Beberapa ibu memuji Wiganda yang beruntung memiliki suami yang baik seperti Dr. Anirudh. Nonawi dan Dr. Anirudh cocok sekali, pasangan yang sempurna membuat mereka iri. Wiganda tampak bahagia. Namun tiba-tiba seorang wanita yang memakai gaun merah datang memberikan sebuah surat dan membisikkan hal yang tidak pernah Wiganda sangka. Bahwa wanita itu mengandung anak dari suami Wiganda. Wiganda pun kaget dan ternyata wanita itu adalah pelayan di restoran mahal saat Ruth melamar Wiganda. Setelah itu Wiganda terduduk diam. Dia tidak menyangka Ruth datang dan bertanya kenapa Wiganda menangis. Ruth memeluk Wiganda. Bukankah Wiganda harusnya bahagia karena Ruth telah menuruti semua permintaan Wiganda? Wiganda terseduh-seduh mengatakan dia bahagia sama seperti wanita lain yang mengira pernikahan adalah akhir yang bahagia. Namun dia baru tahu ternyata bukan seperti itu. Ruth heran dan bertanya apa maksud Wiganda. Wiganda memberikan hasil USG yang diberikan wanita itu dan menanyakan Ruth tidur dengan siapa setelah dia melamarnya. Ruth dengan tenang memberitahu bahwa itu tidak penting. Wiganda kesal, bagaimana bisa itu tidak penting jika Ruth memberitahunya dari awal dia tidak akan menikahi Ruth. Ruth meminta Wiganda tenang, memberitahu bahwa semua wanita itu sama sekali tidak penting dan tidak bisa dibandingkan dengan Wiganda. Mereka hanya teman bermain di tempat tidur saja. Setiap pria akan mencari cara untuk melampiaskan kebutuhan fisiologis mereka. Namun Wiganda bukan orang seperti itu. Wiganda adalah orang yang dia pilih untuk hidup bersamanya sampai tua. Ruth memeluk Wiganda dan memintanya untuk memahaminya. Ruth akan mengantar On pulang. On berterima kasih karena telah baik padanya. Ruth memberitahu On dia akan memberitahu universitas tentang On yang akan menjadi asistennya. On ingin datang setiap hari untuk belajar, juga jika pergi kemanapun dengan Ruth, orang-orang tidak akan mengatakan apapun. On melihat Wiganda yang sedang melihat mereka berdua, lalu dia berpura-pura kelilipan. Ruth pun mencoba membantunya. Wiganda yang melihat itu pun kesal. Nuan juga yang mengintip mereka berdua pun kesal dengan trik kuno On. Lalu Ruth pun menyuruh On pulang. Tapi On malah menggoda Ruth jika dia ingin menginap saja malam ini. Ruth hanya terdiam. On tersenyum, dia tidak akan menginap, dia ingin menjaga perasaan Wiganda. Dia juga berjanji tidak akan ada yang menjelekkan Ruth. Dia tidak akan melakukan hal yang akan merusak citra Ruth. Lalu On pun pamit pulang. Sementara itu, Pen tiba di rumah. Suaminya bernama Sing sedang bermain game. Sing mengeluh Pen yang pergi lama sekali karena dia sudah lapar. Pen protes kenapa dia tidak pesan sendiri saja. Sing mengeluh dia tidak punya uang, bagaimana dia membelinya. Sing kesal padahal dia sudah memberi Sing uang 10.000 baht, tapi Sing merasa itu tidak cukup. Lalu perhatian Sing teralihkan pada makanan yang dibawa Pen. Pen sangat kesal dengan kemalasan suaminya. Dia sudah membukakan toko untuk Sing, tapi malah Pen yang mengerjakannya untuk Sing. Suami orang lain sudah sukses, sedangkan Sing hanya malas-malasan. Sing pun meyakinkan Pen bahwa lebih baik dia begini saja. Lebih baik dia ketagihan video game daripada ketagihan wanita. Dia bisa duduk dan menghibur Pen di rumah walaupun dia tidak bekerja dan Pen yang menghidupinya. Pen pun iya-iya aja walau sebenarnya dia bingung juga. Baru saja mau makan, Sing meminta uang 10.000 baht pada Pen. Pen pun kesal, dia bahkan belum makan. Sementara itu, Nat sedang mempedi-medikur suaminya. Suaminya bertanya apakah Nat kenal dengan Nyonya Waiwan, istri jenderal. Nat hanya pernah bertemu sekali saja. Suaminya mengata-ngatai Nat bodoh karena tidak tahu siapa Nyonya Waiwan yang adalah istri jenderal Taigeden. Dia pun menyuruh Nat untuk meminta Dr. Wiganda memperkenalkan mereka padanya karena dia bisa meminta bantuannya untuk urusan bisnis. Nat bisa melakukannya tapi tidak secepat itu. Dia sudah memeriksanya. Sebentar lagi Nona Waiwan akan berulang tahun.
Nat hanya menjawab dia akan mengusahakannya. Suaminya malah marah-marah karena Nat selalu menjawab akan dia usahakan. Dia pun dengan kesal menyuruh Nat melakukan sesuatu yang sepadan dengan uang yang dihabiskan untuk Nat. Nat hanya diam saja dibantak-bantak suaminya. Nat pun teringat sebelum dia menikah saat dia memberitahu teman-temannya bahwa dia dilamar. Teman-temannya merasa terlalu cepat, tapi Nat merasa dia adalah orang yang tepat. Dia juga menyuruh Nat berhenti bekerja sebagai pramugari. Dia akan menjaga Nat. Luck merasa kenapa wanita ingin menikah, padahal wanita hidup sendiri juga bisa, tidak perlu menyenangkan hati siapapun. Luck ingin hidup sendiri saja. Nat pun sedih dengan pernikahannya ini, tidak seperti yang dia impikan. Di sisi lain, Wiganda protes pada Ruth yang tidak menghargai perasaannya. Tapi menurut Ruth, apa yang dilakukan On tidak salah, dia benar-benar butuh asisten. On juga pernah sekolah di luar negeri, jadi dia bisa membantu pekerjaannya. Tapi Wi tidak percaya. Ruth meyakinkan Wiganda bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan On. Dia sudah berusaha membuktikannya pada Wi. Ruth merasa Wiganda terlalu banyak berpikir. Wiganda memahami Ruth. Ruth baru mau mengakui setelah dia menemukan buktinya. Jika Wi tidak menangkap basah, Ruth akan terus sembarangan seperti ini. Dia sudah bosan dengan permainan Ruth. Wiganda pun keluar dengan menangis. Dia teringat perkataan ibunya bahwa pernikahan bukanlah akhir, melainkan titik awal untuk mempelajari cara hidup. Wi merasa tingkat pengetahuan profesornya juga tidak bisa membantunya. Menurut ibunya, Ruth mungkin bukan suami yang baik dalam hal itu, tapi Wi adalah orang yang cerdas. Gunakan kecerdasan Wi untuk mengontrol Ruth. Di sisi lain, kakak On baru pulang kerja mendapati adiknya On sedang minum-minum. On ingin merayakan pekerjaan barunya. Tak penasaran pekerjaan apa? On menjawab menjadi asisten Ruth. Tak heran dan merasa aneh dia dengar Ruth mencari asisten, tapi semua yang melamar tidak dia terima. Tapi dia malah menerima On. On nyinyir dia pernah sekolah di luar negeri. Tapi setahu tak, adiknya On tidak pernah bertanggung jawab dalam bekerja. Menurut On, mungkin penilaian Ruth unik. Dia bisa melihat kelebihan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan Kak Ta. Di ruang tamu, Wi sedang menangis sendirian. Lalu Nuan datang dan memperdengarkan rekaman saat On mengatakan kedepannya dia mungkin akan sering keluar masuk rumah ini. Tidak lama lagi dia akan bisa tinggal di sini, dan pada saat itu nyonyanya tidak bisa melindunginya lagi. Nuan memberitahu dia merekamnya diam-diam dan On sudah sering kali mengatakan itu. Terakhir kali dia tahu dia direkam dan merusak ponselnya. Jadi kali ini dia diam-diam merekamnya dan dia ingin nyonya mendengarnya sendiri. Lalu Wi bertanya apakah Ruth masih tidur dengan Nuan. Nuan kaget dan takut diusir oleh nyonyanya. Nuan dengan ketakutan menjawab sejak ketahuan oleh nyonya, Tuan Ruth tidak pernah mencarinya lagi. Dia pun mengerti ternyata memang seperti yang dia pikirkan. Ruth suka bermain-main dengannya. Ingin Wi terus mengejarnya. Jika ada yang ketahuan olehnya, orang itu jadi tidak berarti lagi. Nuan bingung dengan perkataan nyonyanya itu. Wi pun lalu menyuruh Nuan pergi. Lalu Wi mencoba mencari bukti Ruth dan On selingkuh di ruang kerjanya Ruth. Dia mendapatkan sebuah kartu apartemen di saku jasnya Ruth. Dan bersambung. Apakah itu kartu apartemen Ruth bersama Onin ya? Kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.